warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Poestan kali ini dan saya Vivon. Kali ini kita berada di Ponoko Kalero ya. Dan tentunya di sini kita ada kegiatan terkait dialog publik penetapan kawasan hutan partisipatif kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Untuk lebih jelasnya kegiatan ini, kita akan tanya-tanya kepada narasumber penyelenggara dari kegiatan ini. Itu di samping saya sudah hadir Ais Balarmo. Apa kabar, Om Ais? Alhamdulillah, kabar baik. Terlihat segar dari wajah Om Ais, terlihat sehat, terlihat segar ya. Meskipun terlihat capek. Iya, betul. Oke, baik. Hari ini kita ingin bertanya terkait kegiatan hari ini, Om Ais ya. Di awal pertemuan di pengantar tadi bahwa ini terkait hutan partisipatif ini, masyarakat juga ingin lebih tahu sebenarnya apa itu hutan partisipatif. Oke, silakan. Oh iya, sebenarnya ini berangkat dari penetapan kawasan berdasarkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025. Nah, ada kegelisahan bahwa ini penetapan kawasan oleh PKH itu sepihak gitu. Nah, tidak melibatkan masyarakat. Kenapa? Karena ada usulan seluas 8.290 sekian hektar. Nah, masyarakat yang ada di Kepulauan Togean itu pada posisi gelisah bahwa jangan-jangan kebun kita itu masuk dalam kawasan hutan yang notabene itu akan diambil alih oleh negara. Itu yang masuk dalam pikiran-pikiran masyarakat saat ini. Nah, kami sebenarnya lembaga Yayasan Toka ini cuma memfasilitasi proses untuk menggali perspektif baik dari yang memiliki kewenangan yang ada di kawasan Taman Nasional. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan kegiatan juga sepertinya bagus ya, dialog tadi saya juga banyak sekali pro dan kontra ya dari peserta. Nah, tujuan kegiatan ini dilaksanakan itu apa? Iya, itulah salah satu tujuan kita. Bagaimana penguasaan hutan yang sudah ditetapkan itu diperjelas 8.290 sekian hektar itu di mana semua. Nah, karena kewenangan baik itu pemerintah daerah, baik itu Taman Nasional maupun dari PKH itu sendiri, ini belum ada belum membicarakan soal skema atau model pengelolaan kawasan hutan. Nah, di contoh kasus itu misalnya di pasokan Walia Besar, ada konflik destruktif, pengrusakan. Nah, ini jangan sampai bias gitu masuk di beberapa kecamatan yang ada di Kepulauan Togean. Nah, itulah salah satu tujuan besar kita memfasilitasi proses agar informasi ini sampai. Nah, kita berharap partisipatifnya itu dalam menetapkan kawasan tidak hanya sepihak oleh Satgas PKH itu sendiri, tapi bagaimana masyarakat diajak terlibat di dalam membangun proses penetapan kawasan hutan itu sendiri. Kira-kira begitu. Berarti ini manfaatnya untuk masyarakat itu ada juga ya, Mas ya? Banyak sekali manfaatnya. Kira-kira kalau boleh tahu apa semua manfaat dilaksanakan kegiatannya untuk masyarakat? Iya, kan di kawasan hutan ini kan tadi ada beberapa narasumber. Ada dari KPH Sepihak itu. Dia memiliki skema perhutanan sosial yang bisa membantu baik secara ekologi maupun secara sosial ekonominya, kan? Nah, kalau Taman Nasional juga tadi sudah menjelaskan skemanya, kalau di Taman Nasional itu adalah kemitraan konservasi. Nah, di situ juga ada keuntungan secara ekonomi, keadilan ekonominya itu juga ada di situ. Nah, jadi bagaimana masyarakat di dalam kawasan hutan itu juga bisa melakukan akses pemanfaatan sumber daya hutan yang ada dalam kawasan. Kira-kira seperti itu. Tadi kami juga melihat ada terjadi tadi beberapa
aspirasi dari masyarakat juga, sempat emosi juga ya, ada beberapa. Bagaimana Om Ais menyikapi hal tersebut, berbeda tanggapan tadi? Dan sangat seru tadi kami melihat. Kan berbeda-beda, ada dari pasukan. Nah, ini pasukan yang perlu di garis bawahi. Saya dengar ini konflik juga di sana, sepertinya ada konflik di sana ya. Dan ada beberapa juga tadi dari Togean, Pak Ridwan tadi kan. Iya. Kita bisa mulai tadi. Pokoknya terlihat asik dan seru tadi. Dan mungkin Om Ais punya tanggapan sendiri mengenai hal ini. Tentang tanggapan-tanggapan tadi dari teman-teman peserta. Betul. Ya. Ya, ini kan dialog. Itulah itu sebuah dinamika kan. Jadi forum ini adalah forum gagasan dan ide. Iya. Nah, kita sebagai mediator proses ini menggali perspektif baik dari narasumber, pemangku kepentingan di kawasan Taman Nasional maupun masyarakat dan kepala desa serta beberapa masyarakat yang hadir dalam dialog ini. Nah, kita menggali itu perspektifnya seperti apa, kan? Keinginannya seperti apa, harapannya seperti apa, sehingga tertuang dalam solusi, kan, gagasan solusinya. Nah, itu sebagai rencana tindak lanjut kita yang ada 11 poin tadi, kan? Nah, itu berupa apa tadi? Itu ada beberapa 11 poin, itu saya lupa tadi, ada semua terekam. Nanti ini akan kita bahas lagi dengan diskusikan dengan Pemda. Nah, ada tadi misalnya dari masyarakat Malenge memintakan harus ada revisi tata ruang gitu, kan? Nah, kemudian ada yang minta ditinjau lagi, kan, harus ditinjau lagi soal zonasi, kan, soal tapal ini yang tidak jelas. Kemudian juga dari masyarakat dari Dolombe, kepala desa, kan, itu juga pada posisi khawatir bahwa negara belum hadir karena dia masih melihat sebagai representasi masyarakat desa, melihat masyarakat pada posisi gelisah soal penetapan kawasan ini yang notabene negara akan mengambil alih, kan, sehingga akan melahirkan ancaman-ancaman baik itu akan melahirkan kriminalisasi, ada sanksi pidananya, ada sanksi administrasinya. Nah, tapi sebenarnya urgensinya itu adalah ini pada kawasan-kawasan perkebunan besar, pertambangan, yang notabene kami dapat informasi itu sudah hampir 1 juta lebih hektar yang lahan-lahan pertambangan dan perkebunan besar yang sudah didapatkan oleh negara melalui kerja Satgas KPH tadi, yang notabene itu adalah ilegal gitu. Nah, beda kasusnya dengan Togean. Togean tidak punya perkebunan besar, tidak punya sawit, tidak punya pertambangan. Yang jadi soal adalah di dalam kawasan yang tidak jelas, kawasan hutan yang belum jelas, jangan-jangan ada kebun masyarakat. Itulah salah satu substansi yang menjadi kegelisahan sehingga melahirkan dialog publik dengan menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki kewenangan di kawasan Taman Nasional Kepulauan Togian. Nah, tadi juga ada salah satu tokoh masyarakat ya, dia tempat saya pokok tadi ke beliau, pertanyaan beliau tentang kenapa tidak dibikin di Togian, kenapa dibikin di sini. Nah, perlu diklarifikasi mungkin ke masyarakat. Iya, supaya memang masyarakat tahu, kan? Betul, ini sempat seksi juga di media sosial. Nah, Teloka secara kelembagaan kan ini butuh juga alat proses. Nah, kami punya saving dana juga kecil yang hanya dapat memfasilitasi pertemuan dialog ini sebatas makan minum. Nah, tidak bisa tanggung transportasi peserta, akomodasi peserta, lunsumnya dia, itu tidak ada ke kita. Nah, saya berharap nanti, tadi kan sudah ada kesepakatan, ada usulan dari pihak dari Kejari atau Zona Una, ini masih ada ruang untuk duduk bersama untuk menyelesaikan kegelisahan tadi itu. Nah, ada ruang itu. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Satgas KPH, PPKH
itu nanti akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kepulauan Togian dan beberapa stakeholders untuk duduk bersama untuk bagaimana merumuskan yang berarti ini jadi tindak lanjutnya nanti ada rencana tindak lanjut. Tadi ada gagasan solusi, kan ada 11 poin. Nah, itu akan kita bahas secara partisipatif melibatkan beberapa stakeholder masyarakat, dan ini akan kita lanjutkan dengan hearing, kan, atau dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Tojo Unauna, supaya kita punya satu visi, kan. Jadi baik kita memberikan keuntungan secara ekologi, kan, juga memberikan keuntungan secara keadilan ekonominya bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Togian. Untuk pemerintah daerah sendiri bagaimana responnya Om Ais tentang terkait kegiatan ini? Ya, kita sebenarnya berharap Bupati bisa hadir dengan menampilkan konsep media yang punya kewenangan juga di kawasan Kepulauan Togian. Tapi Pak Bupati lagi ada acara penting di Jakarta, jadi beliau tidak bisa hadir. Tapi dari beberapa perkembangan dan diskusi yang mengerucut, itu sudah ada seperti ruang untuk bernegosiasi lagi, kan, untuk mempertegas kerja-kerja yang menjadi persoalan yang ada di Kepulauan Togian. Terkait tadi ya, kita ke TNKT dulu. Ini yang istilah yang ditanyakan, apa sebenarnya masalah yang ada di TNKT sampai masyarakat tadi teman-teman peserta juga serang Pak Budi tadi. Mungkin bisa menanggapi tentang hal ini. Tadi kan sudah ada alasan dari peserta kenapa ada jarak antar masyarakat dan Taman Nasional. Ketika kita mereview Taman Nasional setelah penetapannya oleh Menteri Kehutanan, itu mungkin sosialisasi dan pendekatannya itu kurang begitu familiar, ya, minim pendekatan. Ada pendekatan tapi minim. Diharapkan nanti Taman Nasional itu lebih mendekatkan diri lebih secara familiar, betul, dengan masyarakat. Nah, mereka kan tadi saya sudah singgung, ada skema kemitraan konservasinya. Nah, itu adalah pendekatan untuk soal pemberdayaan. Jadi harapannya ya, semoga ada lanjutannya kegiatan ini Om Ais. Dan jangan panggil Om, panggil Nyong. Panggil kakak juga. Boleh juga. Dan alhamdulillah kita ini berjalan dengan lancar ya. Meskipun mungkin tantangannya ada yang harus dihadapi Om Ais ya. Banyak tantangannya selama berencanakan kegiatan ini. Betul. Itu apa semua kendalanya kemarin tidak ada? Sebenarnya tidak ada. Ini cuma memang lewat secara lembaga Toloka saya minta maaf. Ada memang serta kita diskusikan ada tema ini penetapan. Ada kan jadi yang menuduh kenapa Toloka menetapkan. Nah, Toloka tidak punya kewenangan. Minta maaf bagi teman-teman, kawan-kawan yang ada di Togian yang bacetak ini saya petaman yang sebenarnya itu penertiban kawasan hutan yang partisipatif itu kita dorong kan ketika ditetapkan berdasarkan Perpres nomor 5 tadi kan, penertiban kawasan hutan yang partisipatif ya, ini tadi di kawasan Taman Nasional. Ini tadi sempat dipermasalahkan Ibu Kades pasokan tadi. Betul. Iya. Jadi ada tadi yang sebut ini apa tadi? Ibu Kades ada yang bilang tadi ras terkuat di muka bumi wanita. Iya. Oke, Mas, terima kasih banyak. Mungkin ada closing statement yang ingin sampaikan ke masyarakat, silakan. Iya, oke, terima kasih. Yang pertama saya minta maaf ada salah pengetikan judul. Sebenarnya bukan penetapan, tapi ini penertiban kawasan hutan yang partisipatif. Artinya, kalau kita breakdown, memintakan
ketika ditetapkan hutan harus secara partisipatif, Iya. melibatkan stakeholder masyarakat yang ada di Kolaboratif. kampung, kan ada di kampung, Dengan nanti masyarakat, ya, ya. dengan masyarakat, kan supaya jelas, tidak menimbulkan kekhawatiran, tidak memunculkan sentimen dan lain dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti harapan saya, insya Allah hasil perumusan kita itu akan kita tindak lanjuti lagi. Jadi masyarakat insya Allah tenang, akan ada tim kolaboratif manajemen yang akan berdiskusi langsung dengan masyarakat yang ada di pulau-pulau. Itu perumusan hasil tadi, salah satu poin. Boleh diundang Pustain dari ke sana. Insya Allah tetap akan diundang karena terima kasih juga sudah memberikan, sudah hadir ya. Nah, ini sudah memberikan kontribusi informasi ya kepada publik. Begitu. Jadi yang masyarakat tidak ketahui sudah diketahui sekarang dari narasumbernya langsung. Baik, terima kasih banyak Om Ais, sehat selalu dan insya Allah sukses dengan program selanjutnya ke depannya ya. Amin. Salam adil dan lestari. Tidak tambahan lain tidak? Nah, Oke. Terima kasih, saya Vivon dan Saya Haris Balango, Direktur Yayasan Toloka. pamit. Assalamualaikum dan terima kasih. Selamat sore. Dadah.